Keberagaman muatan nilai produk kerajinan. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Nah, tadi kita sebut bahwa bahan kayu memiliki keunikan tekstur. Nah, kita lihat ini ada bahan kerajinan dari kayu, ini adalah miniatur kereta api. Yang kedua, ada kerajinan dari bambu yang dilukis dengan motif batik. Yang ketiga, ada bahan alam dari rotan, dibuat dari keranjang-keranjang atau wadah mini. Selanjutnya ada kerajinan dari bambu, berbahan bambu, ini bahan alam. Lalu ada kerajinan bahan alam lainnya seperti tanah liat. Itu adalah contoh produk dengan sesuatu yang unik ya. Yang ketiga, ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, proses pembuatan produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Nah, faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah faktor teknis, ekonomis, ergonomis, sains dan teknologi, estetika, dan kondisi lingkungan. Nah, faktor teknis sendiri meliputi metode produksi yang handal. Nah, sebelum perancangan kita harus memiliki metode produksi yang berkualitas. Bagaimana metode kita untuk membuat hasil karya yang bagus. Nah, yang kedua, apakah kita menggunakan mesin atau diolah secara manual? Nah, selanjutnya ada tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia harus lebih kreatif, lebih berpikiran lebih luas dalam mengolah, dalam merancang produk kerajinan. Kedua, ada faktor ekonomis. Ada pemasaran yang tahan persaingan. Sebelum perancangan kita harus memikirkan pemasaran, apakah kita harus melihat persaingan jualan dari produk yang lainnya. Lalu sistem pemasokan harus selalu siap sedia dan distribusinya. Lalu kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, selera masyarakat terhadap produk sangat dibutuhkan. Yang ketiga, faktor ergonomis. Sebelum perancangan, semuanya harus dalam keadaan memiliki kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Semuanya dibutuhkan sebelum perancangan. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi dan modifikasi. Kita harus selalu memperhatikan hal tersebut karena perkembangan pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Kita harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan. Kita tidak boleh berjalan di tempat tanpa melihat perkembangan teknologi yang baru, karena perkembangan teknologi selalu saja cepat. Yang kelima, ada faktor estetika, yaitu menampilkan bentuk keindahan produk, memiliki daya pikat, apakah produk yang nantinya akan kita buat memikat calon pembeli, terjadi keserasian dan penggarapan yang rinci dan sangat mendetail. Lalu perupaan atau pewarnaan sendiri sangat mendukung dalam membuat karya dalam perancangan. Nah, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Selanjutnya ada faktor kondisi lingkungan.
Yang pertama nilai budaya dan ada kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nilai budaya sangat diperlukan sebelum perancangan nilai budaya apa saja yang akan kita masukkan dalam karya kerajinan. Lalu kondisi lingkungan atau wilayah setempat apakah mendukung atau tidak. Nah, itu semua adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke. Pengetahuan dan wawasan telah kamu peroleh mengenai bahan dan proses dalam berkarya kerajinan yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian dilengkapi pengetahuan dalam perancangan produk, maka akan dapat menghasilkan penciptaan karya yang lebih berkualitas. Tingkatkanlah pemahamanmu untuk melakukan penciptaan produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Tolong dibaca dan dipahami kembali, didengarkan kembali yang telah Ibu jelaskan. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Semoga kalian semua sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi